5. Kita menggunakan headlamp, kemudian menggunakan spekulum hidung. Yang pertama nomor 8, melakukan pemeriksaan hidung eksternal atau pemeriksaan hidung eksternal, inspeksi dan palpasi. Inspeksi supaya hidungnya, bangunan di rongga hidungnya, meatus nasinya, adakah inflamasi, adakah sekali adakah benjolan. Kemudian melakukan tamponade. Tamponade itu kan kan kadang-kadang mukosanya ada yang buka, ada yang merah gitu kan, sehingga mengganggu infeksi. Jadi itu perlu tamponade. Tamponade itu Ikhlas ada ikhlas. Di sini ada cara melakukan tamponade dulu. Ada tulisan. Di mana? Halaman berapa? Di instruksinya. Halaman? 9. Melakukan tamponade pada hidung selama 5 menit dengan kapas yang dibasahi larutan lidocain. Bukan kapas ya, seperti kasa. Kalau kapas nanti malah putus jatuh di dalam masuk. Kapas kasa yang kecil memanjang gitu ya. Jadi ada cawan ini. Ada satu cawan ya. Mangkok itu dikasih lidocain dan ephedrine. Kasanya ditaruh di situ, kemudian ditetesi lidocain dan ephedrine. Kemudian itu dimasukkan ke hidungnya. Ini misalnya tamponade kan di sini kan, masukkan. Taruh biar 5 menit, baru diambil lagi. Nah, maka hidungnya akan plong. Jadi pembukaan mukosa, kemerahan dan itu akan hilang. Kan adanya ephedrine. Ephedrine itu masuk Dilatasi. masuk dilatasi ini malah bengkak. Masuk konstriktor, masuk kontriksi. Jadi pembuluh darah mukosa itu masuk kontriksi, mukosanya menggerak, mengucap di yang mukosa yang bengkak-bengkak tadi kempes. Itu kalau hanya pembukaan mukosa maka kempes, tapi kalau itu polip ya, polip itu pertumbuhan jaringan padat, itu tidak mengempes. Itu nanti untuk membedakan itu polip atau pembukaan mukosa. Ini pasiennya melunak, kemudian dimasukkan tamponade.
Jangan dua-duanya ditampon, Pak. Sampaikan. Bisa nafas. Kalau sinus ada teksnya. Ya sinus itu apa? Iya. Sinus itu apa, Pak? Sinus tuh bagian ini. Iya. Infeksinya sinusitis. Ruangan dia. Sinus itu ruangan. Semua kata-kata sinus artinya ruangan yang monitor. Di sini ada sinus maxillaris, sinus ligmoidalis. Nah, sinus yang infeksi namanya sinusitis. Ya, sinusitis kan menyebabkan pembengkakan sekitar ini mukosa, ini pembengkakan hidungnya sering buntu dan sebagainya. Dengan ditamponade kan, kode mukosanya kan hilang. Kecuali kalau itu sudah tumbuh polip dari sinus, tumbuh polip itu ya ditamponade tidak ada. Nah, setelah dipasang tamponade dilepas, kemudian melakukan pemeriksaan spekulum, menggunakan spekulum. Nah, spekulum. Ya. Masukkan hidung, masuk, kemudian dibuka. Yang mancung. Iya, yang mancung ini. Iya, yang mancung itu kayaknya lebih gampang. Ya, pesek. Dimasukkan dalam kodia tertutup, dibuka, kemudian ini kan sudah pakai lampu kepala kan, atau menggunakan senter bisa. Kemudian dilepas. Lepasnya gimana dok? Nariknya. Ya, jangan menutup rapat, ya, dilepas, agak menutup itu, dilepas. Kalau nggak nanti kesambut dulu. Apa? Kalau bulunya kecabut. Maka jadi jangan sampai menutup rapat. Kalau menutup rapat, bulunya kecabut lain-lain. Jadi setengah menutup. Nah, ketika ini masuk ke hidung, buka, disentri, itu dinilai bagaimana subtumulasinya, adakah deviasi septum, adakah perforasi septum, adakah polip, adakah inflamasi, adakah benda asing. Kadang-kadang kita temukan benda asing di hidung itu, misalnya stip, misalnya itu masuk stip, atau kerikil, atau biji apa asing. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang tanya? Berarti pemeriksaan yang tamponade tadi itu wajib ya dok dilakuin, walaupun nggak ada ya, keluhan. sesuai dengan checklist yang dia ujian. Tidak ada tampon. Tampon itu ya kasa yang kecil itu tapi panjang. Itu dikasih cairan itu tadi, kemudian dimasukkan. Berarti dimasukinnya tuh sampai habis ya dok? Maksudnya kan dia panjang, terus kayak dimasukinnya sampai kehasuk semua. Full semua gitu. Ya biasanya sudah satu bulan hidungnya mancung besar ya agak besar. Jadi dimasukkan semua. Masukkan semua, tinggal mungkin ujungnya ada di sini. Karena kita ngambilnya enggak. Jangan dipotong dulu. Ya, diceritakan ya, jadi skill lab itu ujian skill dan narasi. Jadi apa yang dilakukan mahasiswa itu diomongkan. Misalnya jangan hanya diem aja terus utak-utak, terus diem misalnya. Tapi ya sambil apa yang kamu lakukan diomongkan. Kita lakukan turun dalam kondisi untuk dimasukkan dan dinilai. Kemudian
menutup spekulum dalam kondisi sedang menutup saja silakan. Nah, kalau diem aja nanti pengujinya tidak paham. Jadi ini kan penguji nggak melihat ini sedang menutup atau menutup, jadi diomongkan di narasikan. Ada pertanyaan? Kemudian pemeriksaan